Malam, Pak. Kita mau mulai kebaktian. Dia apa dibawanya? Apa siapa? Oh iya, nggak apa-apa pakai handphone dulu aja. Makasih ya Om. Kita akan memulai kebaktian kita pada malam hari ini. Selamat datang di ibadah rumah tangga yang kita lakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada malam ini. Sebelum memulainya, seperti biasa kita akan ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Baik, Bapak Ibu, mari kita memulai kebaktian ini dengan bersama. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 392, baitnya yang pertama, ku berbahagia, yakin teguh, dan kata-kata selanjutnya. Seperti biasa, mute-nya, speaker-nya tolong di-mute ya. Mari bersama kita akan berbalasan dalam panggilan beribadah. Kebaktian pada saat ini berlangsung dalam pertolongan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta isinya, dan yang senantiasa memelihara serta memberkati hidup kita. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Erik, bersama kita akan menyanyikan pujian saat malam hari, ku datang lagi, dan kata-kata selanjutnya. Silakan Pak Pendeta. Baik, kita bersama kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami hadir di hadapan hadirat-Mu dalam sukacita dan juga di dalam syukur. Bahkan dalam segala keberadaan kami yang sungguh-sungguh kami rasakan, semua adalah anugerah, kebaikan, dan kenyataan kasih Tuhan dalam hidup kami. Karena itu Bapa, biarlah kami boleh menyatakan ibadah ini juga sebagai wujud syukur, wujud sukacita kami oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus juga menyertai kami semua dan mengurapi kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan juga yang mengurapi hamba-Mu,
diperkenan untuk dapat melayankan firman. Karena itu Bapa dalam sorga, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita, yaitu dari Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai dengan 4 saja. Ya, Mazmur pasal 21 ayat 1 sampai dengan 4 saja. Begini katanya. Judulnya adalah Tuhan Penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sungguh tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam renungan hari Minggu kemarin yang kita baca dari 1 Samuel pasal 15 ayat 34 sampai dengan pasal 16 ayat 13 mengenai Tuhan memilih Daud sebagai raja. Maka dalam situasi politik seperti itu, kehadiran Daud sebagai raja memang tidak mudah, ya, tidak gampang saja. Dia sebagai raja, rakyat sukacita. Rakyat tentu saja senang. Rakyat gembira aja, ada raja baru, bahkan itu yang diurapi sebagai raja yang akan memimpin Israel. Tapi masalahnya Saul tidak gampang. Saul tidak semudah itu untuk kemudian ketika alih kepemimpinan dari Saul kepada Daud, itu ada satu situasi yang kemudian mereka saling mengancam. Bahkan Saul pun juga mengancam nyawanya Daud. Bahkan Saul pun juga berusaha untuk membunuh Daud. Dan persahabatan Yonatan dengan Daud itu menjadi penyataan bahwa kasihnya Yonatan itu begitu baik kepada Daud sehingga dia menjaga dan melindungi Daud. Nah, saudara, dalam bagian itulah lalu kemudian Mazmur ini seolah-olah merefleksikan. Itu kan, kalau saja pemazmur ini adalah Raja Daud yang menuliskan syairnya atau syair yang ada pada masa Raja Daud, maka sebuah ungkapan yang terdalam pada syair ini yaitu ketika dia menyadari kelemahan dan kerapuhannya sebagai manusia. Dia menyadari akan ketidakmampuannya sebagai manusia. Dia menyadari akan segala kekurangan-kekurangannya dalam kemanusiaan, sehingga ketika dia melihat betapa hebatnya gunung-gunung, ya betapa hebatnya kokohnya lalu pegunungan, ya ketika dia melewati gunung-gunung di Israel, maka dia mengatakan, wah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Saudara, kalau kita ngelihat gunung-gunung di Israel mah itu mah bukan gunung ya. Buat orang Kristen, buat orang Indonesia mah kalau dia ngelihat kayak begitu, itu mah bukan gunung, itu mah bukit, gundukan-gundukan tanah aja. Gitu ya. Paling berapa meter? Gitu, nggak ada yang gunung kayak misalnya Gunung Tangkuban Perahu gitu tinggi besar, atau gunung kemarin saya ke Parakan melihat ada Gunung Sundoro Sumbing, wah tinggi banget ya, sampai 3.000 meter. Kalau gunung-gunung di Israel mah palingnya ratusan lah gitu ya. Tapi dia sudah melihat gunung itu sebagai
Wah, dahsyat sekali dibanding orang-orang Israel yang kecil-kecil, apalagi orang ketika itu ya sangat kecil sekali. Dia melihat kepada gunung, betapa hebatnya gunung itu. Ya, lalu kemudian dia selalu mengatakan, saudara, kalau gunung itu adalah gunung batu, tempat perlindungan. Memang kalau orang diancam, orang dalam peperangan, gunung batu itu paling 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 nyaman sebagai tempat untuk berlindung. Ya, mereka itu kalau berperang, mereka kabur, lalu mereka berlindung di gunung batu. Karena itu dia mengatakan, ya, sama ketika orang dalam ancaman, ketika dia berada dalam bahaya, ketika dia ada dalam posisi yang tidak nyaman, lalu kemudian dia mengatakan dia lebih enak berlindung di gunung-gunung. Jadi ketika dia mengatakan dari manakah pertolonganku, ketika aku melayangkan mataku ke gunung, dari mana pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, ayatnya yang kedua ini adalah merupakan sebuah statement dari pengakuan iman. Saudara, pertolonganku ialah dari Tuhan. Sehingga statement votum di kita, ibadah itu, votum itu selalu diawali dengan pengakuan. Dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, diambil dari Mazmur ini. Kita menyadari bahwa pertolongan dalam segala hal, dalam segala sesuatu, dan bahkan ibadah kita, dalam ibadah pun kita berlangsung, dalam hidup kita semuanya bisa berjalan, bukan oleh karena kita bisa, bukan oleh karena kita kuat, bukan oleh karena kita mampu, tapi semata-mata hanya oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Karena itu, dalam votum itulah kita awali, yaitu pertolongan kita hanyalah dari Tuhan. Yang Tuhan pencipta alam semesta. Dan Tuhan itulah juga yang sungguh-sungguh menjadi sumber kekuatan. Yang menjadi sumber kemampuan dan sumber kebisaan kita. Karena itu dia mengatakan Tuhan itu tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Goyah itu berarti kita lemah. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan kita lemah. Tuhan tidak akan membiarkan kita pun juga menjadi tidak mampu. Tuhan tidak akan membiarkan, ya, kalaupun juga kita jatuh, tidak akan sampai tergeletak katanya. Ya, dan bahkan oleh karena itulah Tuhan itu pun juga sebagai tempat kita berlindung, tempat pertolongan kita, dan Tuhan itu pun juga adalah penjaga. Ya, yang menjagai, melindungi, memimpin kita. Karena itu saudara, kalau gambaran Tuhan adalah gembalaku, maka sama seperti seekor gembala yang menjaga, seorang gembala yang menjaga domba-dombanya, ya, seorang gembala yang menjaga domba-dombanya. Nah, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, Bapak Ibu, kiranya Tuhan juga yang menjagai kita, pertolongan Tuhan itu yang kita harapkan. Bahkan di tengah-tengah pandemik sekarang ini ternyata bukannya turun, Bapak Ibu. Ya, pandemik sekarang ini semakin mengerikan gitu, dan bahkan di Jakarta aja sekarang sudah ada 19.000, banyak banget gitu kan. Jawa Tengah itu pun juga sampai mencapai angka 34.000 gitu. Ini adalah tingkat yang tertinggi. Karena setelah lebaran orang bandel kali ya, lebaran kumpul. Lalu kemarin setiap Sabtu Minggu kumpul, ada pesta, ada apa, orang udah nggak sabar. Orang Indonesia nih udah kalaupun juga kumpul ya boleh-boleh aja sih sebenarnya mah. Tapi kalau orang pun juga sungguh-sungguh menjaga protokol, gitu ya, menjaga protokol, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh banyak orang sekarang mah jadi orang mengatakan, alah sudahlah, gitu ya. Orang mungkin sudah terlalu capek, terlalu lelah dengan cerita corona ini, lalu kemudian orang menjadi seenaknya. Tetapi justru ketika seenaknya ini,
Wah, akibatnya menjadi sangat mengerikan. Mungkin Bapak Ibu nerima itu ya di grup GKP kita juga Wisma Atlet hari ini katanya wah eh, videonya menjadi penuh banget gitu ya Bapak Ibu. Memang ya gimana ya, memang begitu jadinya gitu. Kita ada rumah sakit Immanuel juga penuh, ruang isolasinya penuh, ruang perawatannya penuh. Ya, di Bandung mengerikan sekali. Lalu kemudian di Kerawang Bayukarta juga sama, ruang isolasinya penuh, lalu ruang perawatannya juga penuh gitu. Dan bukan hanya rumah sakit kita, tapi rumah sakit yang lain juga begitu. Nah, itu kan yang mengerikan tenaga-tenaga kesehatan, tapi sekarang setelah divaksin sih nggak terlalu mengerikan seperti awal-awal pandemik ya. Tapi saudara dalam ancaman kita dan juga ketika kita pun juga semua menjadi khawatir kita untuk melakukan aktivitas gitu ya, untuk melakukan kegiatan gitu, orang menjadi takut. Nah, di tengah-tengah sebuah realitas pada saat ini, saudara, maka kita percayakan saja bahwa pertolongan kita hanyalah Tuhan. Kalau kita tetap sehat, kita tetap kuat saat ini, itu hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Dan kalau aktivitas kita semuanya relatif berjalan baik, lancar, ya semua karena kasih karunia Tuhan. Sehingga kita pun juga pada saat ini baiknya kita membatasi aktivitas kita. Ya, kita percaya bahwa cinta Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan boleh selalu menjaga dan melindungi kita. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan kita tetap yakin di tengah-tengah berbagai macam tantangan, persoalan dan kesulitan-kesulitan yang begitu nyata mengancam kita, kasih karunia Tuhan boleh selalu nyata. Karena Tuhan adalah penolong kita yang sungguh. Amin. Amin. Semoga pertolongan Tuhan senantiasa ada pada kita. Kita akan saatnya sebagai ungkapan syukur penyertaan Tuhan, kita akan memberikan persembahan tapi secara virtual dengan berdasarkan dari Mazmur 86 bait yang ke-12, ayat yang ke-12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Pemberian persembahan ini dapat Ibu lakukan di amplop khusus dan dapat diserahkan di hari Minggu pada saat kebaktian Minggu atau bisa ditransfer melalui rekening yang sudah ada di layar. Semari kita dengan penuh sukacita membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan bersama menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 218 bait yang pertama, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Doa persembahan sekaligus doa syafaat Pak Pendeta. Ya, Mungkin ada yang khusus ini doakan. Bapak Ibu Baik, ada yang khusus? Mohon Ya. didoakan Andri ya, sedang Yo, Andri ya Bu. Oh iya, baik Nah, Mas Andri yang saat ini sedang dalam proses Andri. Saya penyembuhan, komunikasi pemulihan. juga Bu sama Andri pagi-pagi. Oh ya, Ya, Siap. Ibu Linda. Lucy, yang Bu Lucy. Linda yang masih di Wisma Atlet dengan Lucy. Oke. Ya, semua sehat-sehat aja semua ya. Ya. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam sorga, sungguh kami merasakan karunia Tuhan dalam segala sesuatu, di mana Tuhan selalu menjagai dan memelihara kami selalu. Sehingga di dalam segala situasi, meski ada tantangan dan ada pergumulan, tapi kami percaya Tuhan selalu menopang dan menolong kami. Bahkan di tengah-tengah beratnya tantangan yang kami hadapi, baik keluarga ataupun pribadi, baik dalam pekerjaan ataupun juga dalam usaha, maka cinta Tuhan selalu nyata. Cinta Tuhan juga selalu boleh kami rasakan. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, setiap persoalan dengan jalan keluar, setiap persoalan dan dengan kekuatan, ketabahan kami, semuanya kami dapatkan dari Tuhan. Tuhan yang menjadi gembala agung kami. Karena itulah Tuhan jugalah yang melihat ya setiap pergumulan kami, dan Tuhan juga yang menyelidik ke dalam hati kami dan batin kami yang terdalam. Dan biarlah pertolongannya hanya daripada Tuhan. Dan kami yakin bahwa sesungguhnya juga Tuhan yang menjadi sumber hidup dan kekuatan kami. Kami mau berdoa bagi saudara kami yang sedang menderita sakit. Kami berdoa bagi Ibu Aminah Bayin, Tuhan proses dia untuk dia boleh berjalan dan ke dalam proses pemulihan, dia boleh kembali melakukan aktivitas dan boleh kembali hadir di tengah-tengah sukacita persekutuan jemaat. Tuhan juga yang memberkati saudara kami, Bapak Andre. Tuhan memberkati Ibu Linda dan juga saudari Lucy. Tuhan berikan jamahan kepada mereka. Kami sungguh yakin, kami percaya pemulihan berasal dari Tuhan. Kasih Tuhan juga yang akan memberikan jamahan kepada mereka. Dan di saat ini Tuhan, biarlah pertolongan Tuhan juga yang selalu hadir dalam hidup kami. Dan biarlah di tengah-tengah pandemik atau apapun juga, Tuhan juga yang menjadi sumber pengharapan kami. Karena itulah Tuhan juga yang menuntun kami, dan sebentar anak-anak kami yang hadir dalam pekan ulangan ataupun juga dalam masa ujian, dan anak-anak kami yang sudah menemukan sekolah atau mereka yang diterima di perguruan tinggi negeri, Tuhan juga boleh berkati. Dan mereka yang masih harus berjuang untuk mencari tempat sekolah, kiranya Tuhan juga berkati. Karena itulah Bapa, hanya dalam pengharapan kepadamu dan penyerahan diri pada kasih dan pertolongan Tuhan, sungguh kami naikkan doa ini. Amin. Amin. Ya, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini dengan menyanyikan bersama Kidung Jemaat 424 bait yang pertama, Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dan kata selanjutnya. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Silakan Bapak berkata. Baik Bapak Ibu, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai. Terima Baik, oke. kasih. Halo, Sudah selamat
Malam. Tadi ada Malam. orang Papua jauh pisan. Iya, mana orang Papua? Kayaknya saya lihat tadi. Iya, sinyalnya mungkin Oh iya. tersendat-sendat.